Saya ini sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin adorasi, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa rosario, rajin berdoa koronka, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kok nyatanya aku masih mengalami penderitaan, sakit penyakit, kesulitan hidup, tantangan ini dan itu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur 1 sebagai doa kita. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berbahagialah orang yang merenungkan hukum Tuhan, dan kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Mazmur pada hari ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, seruan kebahagiaan. Ciri orang yang berbahagia disebutkan pada bagian ini, yang nanti kita jelaskan pada bagian berikutnya. Yang kedua, berisi satu deskripsi. Deskripsi orang yang berbahagia karena percaya pada Tuhan, itu yang seperti apa. Itu ada pada bagian yang kedua. Yang ketiga, bagian yang terakhir, suatu ungkapan, ya, seruan, tetapi juga ajakan untuk terus mengenal jalan kebaikan, mengenal apa yang mestinya menjadi karakter kita. Pemazmur berseru, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kebahagiaan digambarkan dengan kata tidak, ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lawan dari itu adalah orang yang terus menjadikan hukum Tuhan sebagai kesukaannya, siang malam merenungkannya. Tolok ukur kebahagiaan di sini disebutkan adalah kesukaannya, hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Masa Prapaskah menjadi masa yang sangat baik, berlimpah rahmat untuk merenungkan firman Tuhan siang malam sebagai pendasaran hidup rohani untuk membaharui semangat kita sebagai anak-anak Bapa. Bagian yang kedua, deskripsi tentang orang benar yang kesukaannya adalah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Apabila kita menjadikan hukum Tuhan sebagai kesukaan kita, artinya sebagai pedoman hidup kita, sumber kekuatan dan kebahagiaan kita, maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam
di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Deskripsi positif tentang orang benar yang kesukaannya ialah hukum Tuhan adalah laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu subur, segar, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu, dan yang terpenting, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini sesuatu yang bagi kita menjadi kunci. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjadikan hukum Tuhan sebagai kesukaan kita, maka hidup kita akan diberkati. Dan oleh karena itu, lalu kita diminta seperti pada bagian pertama, bagian ketiga ini serupa menjadi satu inklusi. Kalau orang benar dengan deskripsi seperti pada bagian yang kedua, maka seperti diantisipasi pada bagian pertama dan disimpulkan pada bagian yang ketiga, orang yang benar dikenal oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah kemudian, saya ini sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin adorasi, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa rosario, rajin berdoa koronka, dan seterusnya. Hal-hal positif yang kita lakukan. Tapi kok nyatanya aku masih mengalami penderitaan, sakit penyakit, kesulitan hidup, tantangan ini dan itu. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, Mazmur meyakinkan kita, Tuhan mengenal jalan orang benar. Tidak perlu kita menjadi khawatir, yang penting adalah kita konsisten menjadikan hukum Tuhan sebagai kesukaan kita, siang malam merenungkannya. Kita jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dan daya hidup kita. Kalau demikian, kebenaran deskripsi pada bagian kedua Mazmur hari ini sungguh-sungguh akan kita alami. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menjadikan hukum Tuhan sebagai kesukaan kita, hingga hidup kita diberkati laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apapun yang kita lakukan yang baik, cita-cita kita berhasil. Semua itu tidak lain demi kemuliaan Tuhan semata. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam